Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segenap pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang tak henti-henti kepada kita. Dan alhamdulillah, pada pagi ini kita berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa ilallahi al-masajid. Tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid. Dan sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bertemu, kita bermuajahah di tempat yang Allah paling cintai. Poin yang kedua yang patut kita syukuri, pertemuan kita bukan pertemuan yang biasa. Bukan pertemuan yang tidak ada hal yang bermanfaat, namun pertemuan ini adalah pertemuan yang mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ingat, kita berkumpul di sini bukan semata-mata hanya duduk-duduk saja, tapi dalam rangka menuntut ilmu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun min baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, dalam rangka yatluna kitaballah, dalam rangka kita membacakan kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan bersama-sama kita mengkaji agama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, dan wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi orang-orang yang duduk di masjid ini dengan kasih sayang, dengan rahmat. Oleh sebab itu, para pemuda perindu kasih sayang, sudah sepatutnya kita berbahagia. Karena apa? Karena secara otomatis, secara tidak sadar, Allah Subhanahu wa taala turunkan kasih sayang di tempat ini karena kita senantiasa belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sekali lagi kita patut bahagia karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih mengundang kita agar senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam
kita sampaikan kepada baginda mulia Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana terkait materi ini beliau sangat memposisikan sekali. Terkait materi akhlak ini beliau sangat mengintens gitu ya, membuat beliau itu sangat sekali mementingkan materi seputar akhlak ini. Kenapa? Karena seputar akhlak ini beliau mengabarkan kabar gembira kepada kita bahwa akhlak merupakan perkara yang membuat banyak manusia itu masuk ke dalam surga. Sekali lagi, kenapa materi ini sangat penting seputar akhlak ini? Karena orang-orang banyak masuk surga karena mempunyai akhlak yang baik. Sebagaimana Rasul ditanya oleh sahabat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang perkara yang membuat banyak orang itu masuk surga. Ya Rasulullah, apa yang membuat banyak orang itu masuk surga? Faqala, Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Hadirin siswa dan siswi saya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab terkait apa hal yang membuat banyak orang masuk surga. Di sana ada dua perkara. Yang pertama takwa Allah, dan kedua husnul khuluq. Yang menariknya seperti ini, takwa adalah hal yang umum, a'amu minal husnul khuluq. Takwa ini adalah hal yang umum dari husnul khuluq, sedangkan husnul khuluq akhassu minat taqwa. Sedangkan husnul khuluq atau akhlak yang baik merupakan kekhususan dari takwa. Artinya husnul khuluq ini bagian dari takwa. Jadi kalau kita berbicara takwa, ya di dalamnya ada husnul khuluq. Bisa saja Rasulullah SAW berkata seperti ini, hal yang membuat perkara masuk surga adalah takwa, cukup. Tidak perlu dengan ada kalimat husnul khuluq, karena husnul khuluq bagian dari takwa. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan husnul khuluq atau akhlak baik itu dipisahkan dengan takwa? Di sini ada isyarat dan ada kaidah bahwasanya atful khos alal am litafdilil khos. Sekali lagi, atful khos alal am litafdilil khos, menempatkan yang khusus terhadap yang umum. Tujuannya apa? Untuk mengutamakan yang khusus. Maksudnya seperti ini, ketika Rasulullah ditanya apa yang membuat orang banyak masuk surga, maka jawab beliau adalah bertakwa kepada Allah. Dan seutama-utama perkara yang membuat kita masuk surga adalah husnul khuluq. Bisa dipahami? Jadi ketika kita tahu bahwa yang membuat masuk surga adalah takwa, dan yang paling membuat orang banyak masuk surga adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Jadi membuat itu orang masuk surga itu adalah takwa, terutama akhlak yang baik. Jadi sekali lagi, akhlak yang baik ini atau akhlak husnul khuluq ini menjadi perkara yang sangat utama ketika kita ingin masuk surga. Saya tanya di sini, ada yang ingin masuk surga? Ada ya? Wajah-wajahnya seperti ingin ya, ingin masuk surga. Ya kalau ingin, maka kita patut munculkan ruh dalam kajian ini. Hadirkan ruh terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Pedahku guru disuruh untuk kajian setiap malam Rabu, maka datang. Bukan itu saja, tapi hadirkan niat terbaik, karena kita sekarang akan mendengar perkara-perkara yang membuat kita akan masuk surga. Maka sebutkan dalam hati kita, ya Allah, sekarang saya ingin itu mendengarkan
hal-hal yang membuat saya akan masuk surga, maka bantu saya ya Allah untuk memahami perkara ini dan bantu saya untuk bisa mengamal. Jadi sekali lagi saya ingin siswa dan siswi yang hadir di sini hadirkan kesemangatan, hadirkan ruh agar senantiasa ilmu yang kita dapati dapat menjadikan pemahaman untuk kita dan bisa mengamalkan. Maka tidak ada wajah-wajah yang murung ya, tidak ada wajah-wajah yang 5 watt gitu matanya tuh. Masih pagi ya, kawan-kawan masih pagi, maka sok silakan siapkan diri kita. Yaitu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa akhlak ini menjadi hal yang baik, itu menjadi hal yang utama, karena sekali lagi Rasulullah SAW memposisikan akhlak ini sangat tinggi. Bahkan misi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak." Dan hanyalah dan sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Rasul saja yang memiliki akhlak yang baik itu menyempurnakan atau memposisikan akhlak, masa kita tidak memposisikan akhlak ini? Ya mungkin kita semua ketika ada kajian akhlak ada yang biasa-biasa, karena apa? Mungkin sering gitu. Oh sekarang hari Rabu ada kajian akhlak, oh iya akhlak biasa-biasa saja. Tapi ketika kita tahu bahwa akhlak ini sangat luar biasa dan Rasul pun memposisikan, maka harus beda ya, harus beda. Tadi sekali lagi misi Rasulullah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, dan kita tugasnya untuk menerima apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita, kita pahami dan kita amalkan. Itu tugas kita. Dan terlebih ketika kita berbicara seputar orang yang sempurna imannya, maka jika kita ingin tahu bagaimana atau siapa orang yang memiliki kesempurnaan iman, yaitu orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, gitu ya, akhlak yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang sempurna imannya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqah. Kesempurnaan iman seseorang itu dilihat dari akhlak yang baik. Maka sekali lagi di mukadimah ini saya mengingatkan kepada kita semua bahwa perkara akhlak ini sangat patut kita pahami, sangat patut kita dapatkan gitu, bila perlu gitu. Harus seperti kita mengejar buruan gitu ya. Ketika kita ingin berburu, misalkan burung apa gitu ya, di sana ada burung merak gitu di sana tuh, ingin diburu gitu ya. Nah maka kita harus ada persiapan, harus ada misalkan senapannya, harus ada pakai jaket, pakai sepatu dan seterusnya. Sama ketika kita berburu ilmu pun kita harus siapkan, ada catatan bagus itu, ada pakai pakaian yang bagus gitu ya, rapi-rapi, seragam sini bagus. Itu akan mengundang pemahaman ilmu kepada kita. Baik itu di mukadimah. Nah sekarang kita akan masuk pada materi. Bagaimana sih gitu? Atau apa sih akhlak-akhlak atau induk dari akhlak terpuji? Itu ya temanya ya, induk-induk dari akhlak terpuji. Sebelum ke sana, sebelum kita tahu apa sih induk akhlak itu, kita harus tahu dulu apa definisi tentang akhlak. Apa sih akhlak? Jadi ingat, itu ketika kita ingin berbuat perkara apapun, kita ingin mengetahui apapun, kita harus tahu definisinya. Contoh, tahu yang di depan ini apa? Ini cangkir ya, cangkir. Mana tehnya? Nggak kelihatan kan? Tehnya di dalam. Ini cangkir apa? Definisi cangkir apa? Benda untuk menampung air, untuk diminum. Benar? Kita coba. Bismillah. Alhamdulillah. Nah ini definisi dari cangkir. Ketika kita tahu definisinya untuk
menampung air dan untuk meminum, maka kita tidak akan salah melakukannya, memperlakukannya. Kalau kita tidak tahu, bisa saja gelas ini untuk melempar orang lain kan. Ketika ada yang tidur, yang ngantuk, siap dilempar. Enggak. Itu salah definisi. Sama seputar akhlak pun kita harus tahu dulu definisinya. Apa sih akhlak? Gitu kan? Ada yang bilang akhlak itu sopan santun ya. Apalagi akhlak itu memiliki budi pekerti yang baik. Itu tidak salah, namun itu hanya contoh kecil dari akhlak. Apa sih akhlak? Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya akhlak itu hiya hayatun fin nafsi. Hiya hayatun fin nafsi yang rasihatun, yaitu sifat yang tertanam dalam diri manusia, dalam jiwa. Sekali lagi, sifat yang tertanam dalam jiwa, yang tasduru anha al-af'ala bisuhulatin wasufrin, yang mana sifat itu memancarkan atau memunculkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan spontan. Bighairi hajatin minal akli atau minal fikri wa rawiyati, yang mana tidak sekalipun dipikirkan ataupun direncanakan. Maksudnya seperti ini, akhlak itu adalah sifat yang ada dalam diri kita, yang sifat ini memunculkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tanpa ada yang direncanakan atau dipikirkan. Jadi keluarnya itu secara spontan. Nah, itu disebut akhlak. Paham? Ada yang masih kurang paham? Contoh, atau kita kasih contoh. Misal, ketika seorang siswa sedang berjalan lalu tersandung gitu, dikosewat, maka secara otomatis dia berkata astagfirullah atau innalillahi. Nah, ketika dia mengucapkan innalillahi atau astagfirullah secara spontan tanpa berpikir dulu, nah itulah adalah akhlak. Contoh yang lain, misalkan ketika sedang berjalan, tentunya rombongan siswa-siswa, jol di depannya tuh ada bangke, itu bangke ucing, katincak kan, itu jol kancing, gitu, nya kancing, misalkannya. Nah, itu apa? Itu adalah akhlak. Ketika dia mengucapkan kancing, itu adalah akhlak. Cuman akhlak yang buruk, gitu. Cek babaturan teh, nah, mana eta lain anjing, kucing, yang nyebut anjing, gitu. Disalahkeun wae anjing teh. Nah, karena sudah biasa mengucapkan hal tersebut dan jadilah itu akhlak. Itu paham? Contoh lain, misalkan ketika di masjid gitu ya, pas datang ke masjid gitu ya, membaca doa gitu ya, tanpa kita rencanakan dulu, ya otomatis ya membaca doa. Naon doana? Allahumma ftahli, sip, doanya masuk. Nah, itu akhlak. Ketika mau duduk tah gitu, ente salat sunat heula, itu mau duduk dek pisan ge teu salat sunat heula, ngalewat teh Ustaz Dudi misalkan. Tina asan dek duduk, jual langsung cengkat dek sholat sunat, gitu. Nah, itu akhlak bukan? Bukan, karena itu perbuatan yang direncanakan dulu, tidak spontan, gitu, tidak langsung, mudah direncanakan dulu. Nah, jadi hal-hal yang kita lakukan, gitu, baik itu sifat, perbuatan, perkataan yang keluarnya itu secara spontan, maka itu adalah akhlak. Paham? Sampai sini? Sip. Sudah paham. Jadi terkait akhlak ini sangat sangat butuh gitu latihan ya. Nah, butuh latihan. Nantilah kita bahas bagaimana kita bisa memiliki akhlak yang baik. Namun secara garis besar akhlak itu adalah sesuatu yang muncul dalam hati kita, yang mana muncul ini kata Imam Al-Ghazali dengan mudah, dengan spontan, ya, bisuhrin itu dengan spontan, dan bighairi hajatin ila fikri minal fikri, tidak ada hajat untuk berpikir dulu, tidak ada merencanakan dulu, gitu.
Nah itu akhlak. Padahal orang misalkan biasa membantu di rumah tanpa disuruh oleh orang tua, itu akhlak. Tapi misalkan kita di rumah jarang beberes, di rumah teh cicing nyawa HP wae dina sofa misalkan. Jual lain ngetrok tok assalamualaikum efek teh aya guru yang home visit misalkan, jual langsung gorejak cengkat, jual api-api sapu gitu, api-api beberes. Itu bukan akhlak. Tapi akhlak itu yang benar-benar kita muncul secara spontan. Nah itu ya. Nah adapun apa-apa saja induk dari akhlak. Nah yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak atau induk akhlak yang terpuji yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Akhlak kepada Allah itu melaksanakan apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Cik ingin tanya, apa sih hak Allah? Kita kan biasanya kita khususnya di Indonesia sangat menjunjung tingginya hak asasi manusia. Rakyat Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi dengan hak Allah tidak tahu. Kita lebih senang dengan hak-hak yang ada dalam diri kita. Gitunya, siswa gitunya. Ingat nate gitu, karena hak siswa mendapatkan ilmu gitunya, dilayani gitu, memiliki fasilitas sekolah yang bagus gitunya. Ingat nanti tadinya, tapi lupa terhadap kewajibannya dalam menuntut ilmu. Seorang karyawan misalkannya ingat nanti karena hak karyawan digaji gitunya, terus naon deui lah pokona diberi fasilitas hari kerjana bersembah lewat. Nah sama kita pun harus tahu hak-hak Allah. Apa sih kewajiban kita sebagai hamba terhadap Allah? Nah maka Rasulullah SAW memberitahu kita apa sih hak Allah, di mana diriwayatkan bahwasanya beliau SAW berbincang-bincang dengan Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Ya Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah itu adalah dalam atau untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Sekali lagi, hak Allah itunya catat ya, penting ya, orang kudu apal ya nya. Hak Allah itu apa? Hak Allah adalah kita mengesahkan Allah, menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun dan sedikit pun. An ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Itu adalah hak Allah. Jadi ketika kita menunaikan hak-hak Allah, maka kita sedang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil kita menunaikan hak Allah itu adalah bentuk akhlak kepada Allah, yaitu dengan bertauhid. Kita mengesahkan Allah itu terhadap rububiyatullah, terhadap apa-apa yang Allah perbuat. Kita mengesahkan Allah terhadap asma wa sifatihi, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kita pun mengesahkan Allah bil ibadah lillahi wahdah. Kita pun mengesahkan Allah dalam hal kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi siswa dan siswi SAIS yang memiliki akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicerminkan dengan ia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa yang Allah perbuat, nama-nama dan sifat Allah, dan apa ibadah yang ia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita mengetahui bahwa Allah itu zat yang maha mengatur. Ya, siapa yang mengatur kita? Bukan Allah, hanya Allah. Itunya mentauhid. Makun make hanya, ketika kita ditanya siapa yang mengatur kita, hanya Allah. Tidak ada yang lain yang bisa mengatur kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa yang mengatur kita, yang mengurus kita
adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu bahwa nama Allah itu salah satunya Al-Mudabbir, yang mengatur kita, yang Maha mengatur kita, maka sudah saatnya kita siap untuk diatur. Gitunya. Ongkoh orang teh apal Allah Maha mengatur tapi tidak mau diatur. Nah ini, ketika kita ingin berakhlak kepada Allah SWT, maka kita siap untuk diatur. Diatur apa? Kita melaksanakan apa-apa yang diperintahnya, kita menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Yang mana yang kita lakukan itu dengan tujuan ikhlas, hanya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, misalkan ketika kita tahu bahwa yang mengijabah doa kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yang tahu urusan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu dalam isi hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan siswa dan siswi SAIS ini memiliki perasaan yang resah, galau, gundah. Karena apa? Karena siswa-siswi di sini tahu bahwa Allah mengetahui apa kerisauan dalam hatinya, sehingga tidak ada gitu ya muncul akhlak-akhlak yang tidak terpuji, seperti misalkan curhat gitunya kepada yang bukan curhat benar, kepada curhat di sosmed gitu ya, ketika ada masalah gitu. Curhat nanti dina IG dina non WA sakapeung dina Twitter gitu. Ayeuna mah lain Twitter non X. Oh hafalnya kaciri. Apa ini kepanggihnya no sok main Twitter. Gitu. Tak curhat teh gitu, resepna teh gitu, berbagi teh di sosial media. Aya kariweuh saeutik curhat gitu. Ya Allah, kenapa hidupku gini-gini amat? Ari teh curhat-curhat ka Allah anggar dina WA. Pas ditanya oleh temannya gitu, ente kenapa itu membuat status seperti itu? Nih asal riweuh itu coba baturan nanti. Enggak, ini hidup saya sedang tidak baik-baik saja. Ya saya curhatkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kudu curhat dina WA coba baturan nanti. Emang Allah boga nomor urang? Allah tidak butuh gitu. Tidak perlu pakai nomor WA untuk mengetahui isi hati kita. Cukup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah SAW. Ketika kita ingin meminta sesuatu, fas'alillah, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang baik. Idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kita ingin memohon perlindungan, memohonlah langsung perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah kita curcol gitu ya. Biasanya perempuan yang diterima gitu, curcol gitu ya, babaturan. Banyak curhat gitu. Cukup simpan apa yang kita rasakan dan curhatkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melewati ibadah-ibadah yang langsung kita di atas sirwilah sama, yang langsung kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam sepertiga malamnya sok mangga eta mah curhat kalau naon wae. Ya Allah lieur teuing gitu nya ieu teh sakola teh. Ya Allah kok susah gitu memahami agama teh. Silakan curhatkan kepada Allah. Ya Allah sebenarnya gitu. Saya teh ingin gitu bisa membahagiakan orang tua. Tapi bagaimana caranya? Sok mangga curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan aneh, tidak perlu menunggu 1 tahun, 2 tahun. Tidak akan lama Allah akan kabulkan doa. Asal sekali lagi kita patut meyakini bahwa hanya Allah yang mendengar kita, yang mengijabah doa kita, dan tidak ada satupun yang bisa membuat kita bahagia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Model misalkan contoh deui gitu. Ada kelas 12, di sini ada kelas 12? Ada yang sebentar lagi lulus ya, sebentar lagi lulus gitu. 1 semester lagi kan? 1 semester lagi akan lulus. Nah, terlihat oleh temannya itu beda wajahnya teh. Banyak ngahuleng gitu nya. Ngahuleng di kelas teh. Ngalamun, ditanya lah oleh temannya. Itu ente kunaon ge jeung ngahuleng-huleng kitu biasana ge ceria. Biasana ge sumringah. Kenapa ada sedikit wajah yang berbeda gitu. Siga kana bogaring itu misal coba nanti. Oh teuing
saya teh bingung ketika nanti lulus dek jadi naon, bingung gitu, dek gawe naon gitu, ngaput teu bisa gitunya, naon main bola saukura sepungkul gitunya, terus jadi naon teh guru udah boro-boro gitu teu bisa ngomong misal. Cek babatur nanti kalem atuh mang aya sasemeter deui nah kudu dipikiran ti ayeuna gitu. Kenapa tidak gitunya? Kita kaitkan seluruhnya gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang Maha mengatur. Kenapa kita yang riweuh gitu? Allah yang mengatur, kenapa kita yang riweuh? Yang harus mengatur diri kita sendiri. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Gitunya. Lain cenah ieu mah kan engke teh aya lowongan cenah kitu di swalayan gitu aya lowongan gitu. Nah saya teh sieun teu katarima gitu engke pas lulus teh gitu. Sok sanajan saya boga kenalan orang dalam gitu. Cek babaturan anu alus ya akhlakna ka Allah Subhanahu wa taala. Ye dengein. Oh dengein biasa orang Sunda teh kacampuran kotanya dengein. Ye dengein cenah. Gitu. Dek ente boga kenalan orang dalam seluruh dunia oge lamun cik Allah moal asup sakali deui dek ente boga kenalan guru dek boga kenalan bosna gitunya nu dek ngasupkeun ente ka eta perusahaan moal asup lamun ku Allah teu diizinan jeung sabalikna dek eta mah babaturan ente gitunya ngahalangan ente gawe alam dunia ngahalangan ente gawe moal bisa ngahalangan lamun ku Allah henteu diizinan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'lam annal ummata law ijtama'a ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik." Baik itu mau ada satu umat, itu manusia, satu kaum yang menghalangi diri kalian atau yang memberikan mudarat kepada kalian, tidak akan sampai kemudaratan itu kepada kalian kecuali apa-apa yang Allah tetapkan. Jadi santai mang, babaturan santai, tidak perlu risau apa yang ada di masa depan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita. Artinya cukup Allah yang mengatur kita, menolong kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sangat mengijabah doa-doa orang yang tersakiti? Amman yujibu al-muddarra idza da'ahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengijabah doa-doa yang tersakiti, yang sedang susah, wa yaksifu su'a, ya, dan Allah yang menghilangkan kesusahan dalam diri kita. Maka sok atuh santai we emang, santai. Allah yang mengatur kita kok. Allah tanggung jawab kok dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka tanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatur diri kita gitu ya. Pokoknya Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan terlebih itu kita menjadikan aktivitas fasilitas yang kita punya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin yang hadir di sini siswa dan siswi itu hadir di sini dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sekolah di sini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban orang tua, tapi semata-mata untuk menggapai keikhlasan dan menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah akhlak yang mantap bagi siswa dan siswi yang ada di Sai School ini. Bisa dipahami? Nah, itu akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, induk akhlak dari akhlak yang terpuji adalah akhlak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan kita berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita senantiasa mengikuti apa-apa yang beliau perintahkan, baik itu perbuatan, perkataan maupun kebijakan, atau yang kita kenal sebagai sunnah. Jadi orang-orang yang mengenal sunnah, mengamalkan sunnah, itu
adalah orang-orang yang berakhlak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecilnya gampang, kita mengukur kita memiliki akhlak kepada Rasulullah ya gampang sekali. Kita lihat saja amal-amal yang kita lakukan apakah bernilai pahala di sisi Allah atau tidak. Contoh, misalkan ketika waktu bangun tidur. Biasanya ketika waktu bangun tidur kita ngapain dulu? Bentah heula atunya gitu. Bukakan dulu mata kita ketika waktu bangun tidur itu ya mah. Non, ongkoh ngadoa tapi masih peureum keneh gitunya. Doana teh kumaha? Alhamdulillahilladzi ahyana sip. Ketika kita berdoa gitunya, bukakan dulu mata kita gitunya. Duduk dulu gitu, bersihkan dulu bekas-bekas tidur. Naon bekas-bekas tidur? Ya, gitunya. Kecil tapi gitunya. Bersihkan dulu lalu membaca doa gitunya, dengan doa yang sudah diajarkan gitu. Nah, itu hal-hal yang kecil yang membuat akhlak kita bagus kepada Rasulullah SAW. Lalu kita ke air dulu, ambil wudhu langsung sholat subuh gitunya. Rasul sholat subuh sok atunya piraku gitu. Nah, itu hal yang kecil. Atau misalkan ketika kita melihat gitu orang-orang itu di sekitar kita emang pakaian atau pakai pecinya di koko gitunya, di sarung atau di celana yang rapi. Atau ibu-ibu, teteh-teteh mah biasanya di kerudung yang syar'i. Terus di non pakai pakaian yang bagus. Tapi pas makan itu makan dalam keadaan berdiri. Nah, ini mungkin akhlak yang bagus tidak? Oh, tentu saja tidak. Gitunya. Ongkoh gitunya menjunjung tinggi gitunya kalimat tauhid, junjung tinggi sunnah gitunya. Ari pas mau ngadan tebubruk ke masjid, kalah ka warung kopi. Nah, ini contoh-contoh akhlak-akhlak yang tidak baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalkan siswa ya, yang misalkan kelas 11, kelas 12 sudah mengenal gitu apa arti cinta misalkannya, ketika melihat gitu, kayalah acan ketika melihat lawan jenis teh saya ser bagaimana sikap-sikap kita, akhlak-akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Apakah berani untuk mengobrol, berani untuk berikhtilat? Apakah Rasul mengajarkan untuk WA-an, chattingan, keur macan usum zaman baheula gitu. WA-an, tidak seperti itu. Ketika kita sudah mulai gitunya seperti itu, maka ya ajarkan atau amalkan apa yang Rasul ajarkan. Gudul basor misalkan, tundukkan pandangan gitu. Atau kita menjauhi zina, wala taqrabuz zina, kan gitu surah Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkan apa yang Rasul ajarkan, dan itulah cerminan akhlak kalian. Maka tidak ada istilah ihtilat gitu. Kermadisaisme kan dipisah banyak antara laki perempuan teh gitu. Dijaga gitu kehormatan masing-masing. Tidak ada istilah seperti itu. Keun weh gitu ai bab jodoh mah gitunya. Itu keur mah jauh keneh kalian masih panjang gitu bab ieu mah bab jodoh mah. Tong di pikiran ayeuna sok we fokus heula gitu ayeuna mah mencari ilmu, mencari rezeki. Keun bab jodoh mah geus aya nu ngatur. Allah Subhanahu wa taala seputar rezeki mah tidak akan tertukar dan tertakar. Tidak akan pahili gitu. Moal pahili eta mah. Sudah ada bagian-bagian gitu. Paham? Gitu. Sekali lagi, siswa dan siswi saya school harus memiliki mental baja. Harus mental seperti Rasulullah, bukan mental micin gitu nya. Hanya terbawa angin gitu, keur usum kieu, keur usum kitu. Keur usum naon gitu, naon rame. Nah, itu jangan. Atau misalkan akhlak kepada Rasul itu contoh misalkan kita menyayangi kepada yang di bawah junior kita dan menghormati apa yang ada di atas kita, senior kita. Nah, itu akhlak Rasul banget itu. Akhlak Rasul banget. Lain uramanya
kerusum gitunya sakola parasean tawuran gitunya. Resep gitu asa panggagahna tawuran teh. Ini mah di luar gitu, di luar di saya mah enggak ada. Di luar seperti itu gitunya. Asa panggagahna gitu. Wah gitunya. Non bawa parang, bawa naon, silih tonjokan. Ari ieu pira diciwit ku guru, nepi ka dilaporkeun ka polisi guruna teh. Iya ari gelut resep gitu ari tempo diciwit ku guru, ngalaporkan ke polisi. Nah iya mental micin seperti itu. Mental yang harus tidak ada di siswa dan siswi yang mengenal sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya junior ya adik kelas, maka jangan dibully, gitu. Jangan dibully, sok atuh kasih support. Misalkan ada pelajar yang tidak mengerti, sok bantu. Misalkan dek, kenapa kelihatan bingung? Iya, saya teh kemarin belajar seputar lugoh seputar bahasa tapi nggak ngerti. Oh iya tuh sini sok belajar sama AA. Tuh kan gagah gitunya gitu. Dek, kenapa kelihatannya bingung? Iya saya belum ngerjain tugas saya ini. Ini ada tugas tahun lalu sok dibantu. Nah seperti itu. Terlihat misalkan seniornya sedang kesusahan, sedang bawa buku paket, jo aya kelewatan gitunya di kelasnya. Badai kamana, badai ka perpus, ini berat gitu sok atuh sakedik awang sana abi. Mantap. Itu akhlak yang baik, akhlak yang baik. Anti itu kenapa ya kelihatan kesusahan boleh saya bantu? Mah gitu eta mah naon? Lain akhlak eta mah modus eta mah gitu mah. Modus, ulah eta mah bukan akhlak yang baik. Bukan akhlak yang baik gitu. Sip, itu akhlak seputar kepada Allah, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya ketika kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka kita harus mencontoh, mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul ajarkan. Boleh jadi misalkan kita mengaku gitunya, kita mencintai Rasulullah, kita umat Rasulullah, tapi masih mengamalkan apa amal-amal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Apakah ini dikatakan berakhlak? Tidak. Kita mengaku gitunya cinta Rasulullah atau naon gini supaya di jaketnya umat Rasulullah, pecinta Rasulullah. Tapi sehari-harinya tidak mengamalkan amal-amal yang diajarkan Rasulullah. Ku ngamalkeun age ngamalkan anu tidak diajarkeun. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka nyata-nyata mencintaiku. Oh berarti sebaliknya, orang-orang yang tidak menghidupkan sunnahku, orang-orang yang hanya menghidupkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasul, berarti tidak mencintai Rasulullah. Gitu. Jadi cinta mah teu cukup ku pengakuan unggul, tapi harus ada pembuktian. Gitu. Benar tuh? Benar pisan. Gitu. Contohnya ya kenal rada lebar saeutik. Contoh misalkan urang teh resep gitunya ka hiji gitu. Hiji babaturan gitu, hiji babaturan resep misalkan ka sohib urang. Urang teh apa? Si eta teh resep martabak keju. Gitu. Resep martabak keju. Gitu. Tanu hiji deui mah aya nu resep oge kasih markona eta teh gitu. Tapi teu apal naon pika resepna. Misal ieu mah contoh. Jol weh si eta mah mau pizza gitu. Cing anu ditarima martabak keju atau pizza? Oh pilihan pilihan katilunya mejeng dua nana. Pasti anu dipilih gitu. Tos. Anu dipilihnya eta martabak keju gitu. Ari pizza nama naon? Disimpen heula jangke gitunya, disimpen heula. Ya pasti martabak keju atuh. Karena naon apa yang ia sukai, sekalipun pizza mahal gitunya, misalkannya pizza mah hargana mahal, teh dipikar resep da pedah cenah alergi daging misalkan, alergi tepung misalkan gitu. Da resepna naon? Martabak keju. Ya berarti yang diterima adalah orang yang memberikan martabak keju. Begitu pula dengan Rasulullah SAW. Ketika kita mengamalkan suatu amalan, sekalipun itu besar, sekalipun itu banyak, tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah,
maka tidak sedikit pun amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang tidak diajarkan oleh kami Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Sekalipun kita mengamalkan apa, misalkannya hal yang besar, tentunya membaca apa sekian ribu kali, tapi itu tidak diajarkan. Oh, sayang sungguh kali sayang itu tertolak. Nah, itu bukan akhlak yang baik kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir, akhlak induk akhlak yang terbaik itu adalah akhlak pada sesama manusia. Akhlak sama manusia. Nah, apa saja akhlak terbaik kepada manusia itu ada 3. Nah, ini harus kita tahu. Berkata Al-Imam Hasan Al-Basri ketika membahas seputar akhlak yang baik itu terhadap makhluk itu hanya berputar pada 3 perkara. Yang pertama, kaful adza. Yang pertama, kaful adza, menahan dari gangguan. Wa badlun nada, suka membantu. Dan watolaqatul wajhi, dan memiliki wajah yang berbinar-binar. Nah, sekali lagi, perkara atau akhlak yang baik kepada manusia itu ada 3. Yang pertama itu yang kaful adza, wa badlul nada, watolaqatul wajhi. Pertama, kita menahan dari gangguan. Yang kedua, suka membantu. Dan ketiga, memiliki wajah yang berseri-seri. Yang pertama, ketika kita menghilangkan gangguan, gitunya. Contohnya gimana? Misalkan ketika di jalan ada batu, misalkan kita berhenti dulu motor, lalu pindahkan dulu batunya ke pinggir. Nah, itu adalah akhlak yang baik, gitunya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa bagian dari iman itu ada 70 bagian, 70 cabang atau 60 cabang di riwayat lain. Salah satunya yang paling rendah itu keimanan imatatul adza anit thoriq, menghilangkan gangguan di jalan. Ya, menghilangkan pilara, menghilangkan kararapat, kesusah itu di jalan. Contoh misalkan ya, ketika kita masuk kelas, sanes, ketika di absen, misalkan Jakili, si Jakili can hadir. Misalkan, kemana ini Jakili? Misalkan, ketika ditanya seperti itu, langsung ada telepon gitu, Jakili teh video call malahan. Ustadz, afwan, anak telat. Kenapa telat? Ini teman saya bannya bocor. Gitu. Tukang tambal ban jauh ya, saya step dulu. Nah, itu bagus. Itu adalah akhlak yang bagus dalam kita menghindari gangguan. Itunya ayeuna mah kan baru dak teh mun aya izin teh lain make suratnya, ayeuna mah langsung video call gitu nya. Zaman saya mah kan pakai surat gitu nya. Mun sakit pakai surat dokter, kalau sekarang mah langsung video call, sama gitu nya. Itu sama. Jadi kayak misalkan telat gitu langsung kabari, "Afwan, Ustadz, saya telat, teman saya enggak ada boncengan. Saya harus menjemput dulu jauh ke sana." Gitu. Nah, itu pun dalam rangka menghilangkan gangguan. Gangguan naon meh hadir di sini. Atau misalkan salah satu karakter muslim itu man salima muslimuna minal lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat terhadap lisannya dan tangannya. Gitu. Misal contoh, urang teh sok aya nya babaturan teh anu ngomong nate ceplas-ceplos gitu nya. Sok sangeunahna gitu nya asbun. Sok nyeri hatekeun gitu. Aya nu kitu? Saha? Heuh urang we kitu nya, tong kabatur urang gitu. Urang seperti itu. Nah, orang-orang yang masih saja gitu melakukan lisan-lisan yang tidak baik, membuat orang lain sakit hati, oh berarti akhlaknya masih jelek. Gitu nya. Masih jelek. Nah, itu harus dihindari. Nah, yang kedua tadi apa? Badnul nada. Kita suka membantu orang lain. Nah, ini yang gagah ini. Suka membantu orang lain. Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang
bermanfaat. Ahabun nas ilallah itu anfa'ukum linnas. Orang yang paling, bahasana paling, sigat mubalaghah ya, ahabu. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itunya suka membantu orang lain. Dan wa ahabul a'mali ilallah itu sururun tudhiluna 'alal muslim. Orang yang selalu memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim. Contoh kecilnya seperti ini, misalnya ayah babaturan gak bawa pulpen, ya gak bawa pulpen. Nah, kita pinjamkan. Bahagia tidak teman kita? Bahagia gitu. Nah, itu ketika kita niatkan untuk ibadah, maka itu menjadi akhlak yang bagus. Bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan lihat teman kita galau, kirim stiker WA misalkan. Keun bae tong di pikiran bisi gering gitu. Misalkannya ada stiker teh. Jawab bahwa orang teh seuri, tah ku seuri eta membuat teman kita bahagia dan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya seperti itu. Lain urang mah kan ngirim stiker teh nu lain-lain gitunya. Cik atuh heureuy teh ulah cing Islam tah. Ulah nu kitu-kitulah. Ya stiker teh anu membuat teman kita bahagia, membuat teman kita bahagia. Ieu mah aya ku stikerna ngirim wajah orang lain keur nyengir. Gitu. Menang tuh gitu. Gitu. Sudah. Gitu. Ari diizinan terjadi masalah. Gitunya. Ari diizinan kuno punya wajahna terjadi masalah. Ieu pas diizinan tidak boleh ya, tidak boleh. Dah seperti itu. Memberikan apa? Sedikit lagi nih waktunya, sedikit lagi sampai kontrak sampai jam berapa? 8.30 ya. Oh, sebentar lagi berarti. Ya karena tadi telatnya masuknya 6 menit. Nah, rada tambahan. Tambahan saya dik? Enggak apa-apa. Sedikit lah gitu ya. Mau jadi dosa besar menurutnya? Nah, sedikit. Nah, tadi kita membantu orang lain. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika Rasul itu sangat mencintai, Rasul mencintai itu menemani saudaranya dalam keperluan dibanding ia sholat itu di masjid, itikaf di masjid. Tuh, ketika kita membantu teman kita, tentunya membantu teman kita dalam apapun itu, tadi membantu mengerjakan tugas bareng-bareng, membantu memenuhi hajatnya. Ketika istirahat, misalkan istirahat, ketika kita bareng ke istirahat ke kantin, teman kita masih di kelas, gitunya pas ditanya, "Hai, nah ke kantin ayo orang ke kantin." "Oh, entah, keur ngerjakeun tugas heula jang isuk." Ayo pas ke kantin teh, inget, nah ada isuk mah tugas gitu. Oh, sing horeng meureun manehna teu boga duit gitu. Teu boga duit, akhirnya naon kita memutuskan untuk membeli makan bareng-bareng ya. Asana meuli babelah hiji jadi 3 gitunya, jadi 3. Kasihlah ke teman kita. Iya tuh ya, yang ngaganjel. Wah, nuhun gitu, nuhun. Nah, itu adalah akhlak yang baik gitu. Akhlak yang baik kepada sesama manusia. Gitu. Paham? Dan yang terakhir yaitu kita memiliki wajah yang berseri-seri. Tong manyun wae atuh bray gitu. Ulah bimoli wae atunya biar monyong 5 mili. Senyum dong. Senyum. Gitu. Bantu dong teman kita untuk menikmati wajah kita gitu. Urang ulah panggih teh gitu manyun deui. Sok sanajan urang loba masalah tetep kita mah harus berseri-seri. Itu akhlak yang baik. Atau kita tidak bisa memberikan bantuan kepada teman kita tidak bisa sedekah, minimal kita sedekah dengan kita memberikan senyuman. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kita senyum kepada saudara kita itu merupakan sedekah. Oleh sebab itu di akhir pembicaraan, akhlak-akhlak yang kita ketahui ini, gitu, baik itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama manusia, jangan kita lupakan, amalkan, pahami, lalu amalkan, sehingga akhlak-akhlak perbuatan kita yang spontan itu, yang asalnya jelek menjadi baik. Yang asalnya kita sering melakukan hal yang mudah itu yang jelek, kita menjadi melakukan hal yang baik. Maka bagaimana cara kita memiliki akhlak yang baik? Nih terakhir memiliki akhlak yang baik
bagaimana cara kita mempunyai akhlak yang baik, yaitu dengan cara melatihnya. Titik. Cara melatihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal ilma bita'allumi wa innal hilma bitahallumi." Ilmu itu, sungguhnya ilmu itu dengan cara dicari, dipelajari, dan ilmu itu adalah akhlak itu dengan cara dilatih. Masuk latihan. Jangan merasa cukup dengan akhlak yang kita punya. Ada saya mah gede ambak, udah geus kieu ti lahirna, ulah gitu. Sok latih atuh, latih dengan menahan amarah. Ada saya mah resepna non ngaheurean batur, da kumaha deui geus tia lahirna resep ngaheurean batur. Sok atuh tahan. Ulah nemika resepna ngaheurean batur. Ya latih sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak yang baik pada kita, dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak yang terbaik kepada kita sehingga kita bisa masuk surga bareng-bareng. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat kepada kita, menjadi taufik kepada kita, sehingga kita sekali lagi bisa memiliki akhlak yang baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.